Halo, welcome to my love garden. Kembali lagi di Flux in Bloom. Dengan aku Flux di sini ya. Dengan reading, tema kali ini adalah apa yang bisa membuat kamu lebih bersinar. Nah, reading ini diperuntukkan untuk kamu yang mungkin ngerasa agak kurang percaya diri atau mungkin ingin mencari cara supaya kamu terlihat lebih mesmerizing, lebih auranya terlihat, lebih bisa menunjukkan kehebatan kamu, keluar biasaan kamu. Supaya tentunya kita bisa menarik kesempatan yang lebih luar biasa dalam hidup kita. Atau mungkin kamu yang pekerjaan itu membutuhkan kepercayaan diri yang besar ya, seperti misalkan kayak influencer, content creator, atau penyanyi, idol kah atau apa yang butuh nih nge-guide orang supaya kayak terpesona oleh kamu. Atau di percintaan juga boleh ya. Apapun itu intention kamu, semoga readingnya bisa membantu ya. Nah di sini pilihan filenya ada 3. File pertama ada amethyst ya. Pilihan kedua ada crystal quartz. Yap. And the very last thing ada black tourmaline. Alright. Kalau kamu butuh di pause juga boleh. Nah, sambil untuk memilihnya, kamu boleh tarik nafas dari dalam diri kamu, tarik nafas yang dalam, lalu pilih salah satu di antara 3 kristal ini ya. Believe in yourself, percaya sama diri kamu, dan semoga nanti readingnya bisa membantu kita shining from inside ya. Kalau gitu sampai jumpa di file kamu nanti. Bye-bye. Halo, untuk kamu yang pilih file 1 dengan si kristal ya. Si apa ini? Amethyst. Apa yang bisa membuat kamu lebih bersinar? Di sini kartu atasnya sini ya akan menggambarkan the way you carry yourself, your current energy. Energi kamu saat ini dalam bersinar itu seperti apa? Nah, di bawahnya ini akan menjelaskan blockages kamu untuk bisa bersinar. Nanti akan aku tambahkan juga beberapa kartu advice yang udah aku siapin di sini, cacan, untuk memberikan advice supaya kamu bisa jauh lebih bersinar ya. Oke, kita mulai dulu untuk reading pertamanya dengan pembahasan the way you carry yourself atau current energy kamu dalam bersinar. Di sini kartunya ada 4 ya. Ada Judgment, 3 of Cups, 6 of Cups, and then ada King of Swords. Nah, yang aku lihat di sini adalah pertama, kamu itu mungkin orangnya takutan akan judgement dari orang lain. Aku melihat tendensi people pleaser ya di sini. Jadi kamu itu sangat berusaha mencari validasi dari sekitar. Untuk kita bersinar, meskipun salah satu tujuannya adalah untuk attracting kesempatan yang pas untuk kita, tapi ini bukanlah sebuah exercise ataupun sebuah kondisi di mana kita memaksakan untuk diterima. Nggak seperti itu ya, melainkan untuk kita menarik orang-orang yang memang benar-benar menghargai our shine, our beauty, dan kalau memang dia nggak suka ya nggak apa-apa gitu. Nah, tapi kamu ini tendensinya adalah berusaha banget untuk disukai, berusaha untuk ngelakuin hal yang aman aja supaya nggak dipandang buruk, supaya tetap kelihatan friendly, supaya tetap kayak nggak nyebelin. Pokoknya kayak kamu berusaha banget untuk disukai gitu ya sama sekitar. Dan memang mungkin ada banyak orang yang memandang kamu sebagai, oh kamu baik ya, tapi deep down kamu banyak memberikan judgement ke diri kamu sendiri juga. Kamu gak boleh kayak gini, gak boleh kayak gitu, gak boleh jahat sama si ini, padahal si ini manfaatin kamu terus. Gak boleh say no, padahal si ini terus minta bantuan ke kamu, padahal kamunya gak mau gitu. Nah, ini adalah sebuah kondisi yang sangat tidak sehat ya untuk diri kamu sendiri. Nah, kondisi yang seperti ini sangat perlu untuk diubah dikarenakan disconfident ataupun
this validation itu tidak datang dari tempat yang natural, melainkan karena kamu mengorbankan diri kamu sendiri. Nah, ini adalah sebuah kondisi yang sangat tidak boleh terjadi. Kamu tidak boleh losing your sense of self, ataupun kamu mengorbankan diri kamu dalam apapun itu kondisinya, termasuk dalam bersinar ini, ya. Karena gini, mau kita melakukan hal yang membuat kita bahagia, really shine from inside, ataupun kita mencari validasi, akan selalu ada orang yang suka dan akan selalu ada orang yang tidak suka. Dan menurut aku it makes more sense ketika kamu bahagia dalam ngejalannya ketimbang kamu ngorbanin diri kamu sendiri, padahal hasilnya sama-sama aja gitu. Dan itu juga dikarenakan kamu adalah orang yang penting, kamu adalah seseorang yang harus kamu jadikan prioritas, yang harus kamu jadikan kepentingan dalam hidup kamu. Karena di sini yang aku lihat, kamu tuh sangat takut akan judgement dari sekitar. Misalkan kalau kamu pakai baju ini, kalau kamu ngucapin hal ini, kalau kamu be like this, choose to be like this, masuk ke sini, pacaran sama si ini, nanti pandangan orang gimana, nanti orang judgement aku, kayak ngomentarin aku. Padahal in reality, orang tuh paling ngomentarin kamu 5 menit, 10 menit, udah itu doang. Sementara kamu ngejalanin kehidupan kamu selama-lamanya. Jadi kayak, kenapa kamu mencari validasi padahal orang lain cuma mikirin kamu kayak seupil dalam hidupnya dia, kayak bentar doang gitu, abis itu ya udah lupa, mereka juga semuanya sibuk mengurusi kehidupan mereka masing-masing gitu. Dan tapi menurut aku kayak kamu tuh udah ada ngerasa nggak nyaman, kayaknya aku nggak boleh kayak gini terus deh, kayak karena aku tuh nggak happy, nggak nyaman, karena kamu tuh pengen meninggalkan tapi mungkin ngerasa masih ada banyak limiting beliefs nih, kayak kamu pengen, aku pengen nggak pengen kayak gini, tapi kayak gimana ya caranya, nggak enak gitu. Karena biasanya ya people pleasing itu adalah sesuatu yang udah kayak ditanam nih di otak kamu for a really long time. Jadi kayak memang untuk ngubahnya itu butuh a whole new mindset, a whole new feelings, yang mana ini bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan ya. So it's okay to take your time, gak perlu buru-buru. Tapi memang dibutuhkan si King of Swords ini ya, melakukan action yang necessary untuk kamu bisa kembali bersinar, untuk kamu bisa kembali be your true self dan mendapatkan kesempatan yang terbaik dalam hidup kamu saat ini. Jadi memang kayak the way you carry yourself saat ini masihlah belum cara yang sehat, karena kamu masih sangat takut akan judgement dari orang lain, meskipun kamu sudah ada keinginan untuk mengubahnya, tapi mungkin kamu masih ragu, masih bingung harus apa, nggak tahu action yang benar yang mana. Meskipun udah ada a lot of discomfort dari dalam diri kamu masih belum bisa mengambil action karena mungkin banyak self-limiting beliefs, banyak self-sabotage gitu yang kamu berikan ke diri kamu sendiri ya. So, sekarang kita akan lihat apa sih yang menjadi blockages utamanya, apa yang menjadi penghambat kamu untuk bisa bersinar. Di sini ada self-sabotage, ada baby steps, ada the golden children, dan juga ada take off your mask. Oke. By the way, ini aku baru aja dengerin lagu soundtracknya Mulan yang Reflection. Lagunya itu kan tentang kayak kapan aku bisa mencopot this mask, diri aku yang tidak sebenarnya. Aku nggak kenal sama refleksi diri aku yang aku lihat tuh, aku nggak kenal itu siapa gitu. Dan kapan aku harus berhenti berpura-pura, kapan aku bisa menjadi diri aku yang sebenarnya. Lagunya tentang itu, boleh kamu dengarkan ya. Dan ini menurut aku energinya cocok banget sama kamu, energi kamu sekarang. Nah, kita bacakan. Kalau untuk yang menjadi blockages adalah kamu sebenarnya mungkin udah mencoba untuk mengambil proses yang akan support kamu dalam bersinar ya, tapi kamu ngerasa kayak gini kadang-kadang, action yang aku ambil kayaknya terlalu sedikit deh, kayak ini benar nggak ya, itu benar nggak ya. Jadi kamu masih memberikan banyak judgment, kamu tidak free yourself to explore, free yourself to experience, kamu masih naruh banyak restriction ke diri kamu sendiri ya.
dikarenakan masih ada banyak self-sabotage yang kamu taruh ke diri kamu sendiri. Misalkan pikiran-pikiran negative emotions tuh kamu jawab gitu, kayak takut kayak gini, takut kayak gitu. Ini masih menjadi sesuatu yang mempengaruhi kamu ya. Ego based feelings, thinking, mindset itu masih menjadi blockages utama kamu saat ini dalam mengambil step yang tepat untuk bisa bersinar. Dan mungkin ketika kamu udah mencoba nih ya untuk ngelakuin hal yang bisa membuat kamu lebih bersinar, kamu udah baca-baca, research, terus kamu lakuin, tapi kayak kok kamu expect instant change gitu ya, kamu expect semuanya langsung berubah, padahal prosesnya nggak begitu. Kamu menjadi people pleaser aja tuh butuh waktu loh, kayak ini ditaruh di otak kamu tuh dia butuh waktu untuk berkembangnya. Sama dengan diri kamu, untuk bersinar juga dibutuhkan waktu, dibutuhkan proses, dan you need to be patient dalam progresnya tersebut. It's okay kalau waktunya nggak terlalu cepat, kalau mungkin it needs a lot of time, it's completely fine, itu nggak masalah sama sekali. Dan mungkin juga kamu ada insecurity yang kamu rasakan, karena di golden children kalau menjadi sebuah blockages berarti kan kamu mungkin nggak percaya diri akan diri kamu, akan skill yang kamu punya. Kamu mempertanyakan kayak, aku bisakah, aku mampukah, memangnya aku bisa bersinar, memangnya ada ya orang yang akan suka sama aku kalau aku agak egois, kalau misalkan aku begini, kalau aku begitu, kayak adakah orang yang akan nerima aku, kayak gitu. Biasanya people pleaser itu ada luka di inner child-nya, karena people pleasing itu adalah sesuatu yang biasa dibentukkan dari cara kamu dibesarkan, dari inner child ya, dari cara kamu diperlakukan oleh orang tua kamu. Nah, ini bisa jadi juga ada inner child wounds yang mempengaruhi, yang boleh kamu cek kondisi dari inner child kamu seperti apa, karena mungkin itu dulu yang perlu di healing supaya ketika kamu ingin bersinar ini progresnya lebih mudah, progresnya lebih smooth, karena kamu udah gak terpengaruh lagi oleh inner child wounds yang kamu punya ya. Karena inner child itu sangat mempengaruhi cara kita berpikir, cara kita operate, itu dia sangat mempengaruhi. Dan dengan kamu yang bisa melepaskan diri dari inner child wounds ini, akan sangat membantu kamu untuk bisa break free from a lot of restriction yang kamu miliki gitu ya. Karena hal ini tuh ngebuat kamu pada akhirnya berpura-pura lagi, menjadi seseorang yang bukan kamu lagi, mencari validasi lagi, menghindari konflik lagi, supaya ya udahlah gitu, kamu hidup tenang dengan ketenangan yang palsu gitu. Sehingga di sini sangat dibutuhkan untuk kamu bisa melepaskan diri dari ego based thinking feelings dan break free dan be free to choose what you want, apa yang membuat kamu happy, apa yang membuat kamu bahagia, apa yang kamu benar-benar inginkan. Dan ini dibutuhkan juga kamu untuk dig down pada shadow part of yourself, supaya bisa dicabut self-sabotage-nya dari akar-akarnya, inner child wounds-nya juga gitu ya. Jadi yang menjadi blockages-nya adalah kamu punya self-sabotage, kamu ngerasa insecure kadang-kadang, terus juga ngerasa gak sabar sama progres kamu, dan ada inner child wounds yang mempengaruhi people pleasing behavior ini, yang pada akhirnya ngebuat kamu balik lagi untuk ketika kamu start a new beginning, balik lagi ke sini, balik lagi ke comfort zone-nya kamu gitu ya. Karena kamu gak berani untuk break free from the chain yang menghambat kamu itu ya. So, setelah kita membahas energi generalnya saat ini, kita akan move on lihat ke advice ya. Sebelum itu aku mau minum dulu sebentar. Nah, untuk kartunya ada di sini ya. Kita lihat ada Violet Fire, ada Morning, ada Thorns. Ini adalah salah satu kartu favorit aku banget. Lalu ada Overrate Your Intuition, ada Find Your Sacred Flow, ada Feed Your Artist,
ada change one thing today, start small, dan terakhir ada allow unlimited abundance. Okay, let's start. Apa yang bisa membantu kamu untuk bisa lebih bersinar ya? Pertama adalah ketimbang kamu naruh banyak pressure ke diri kamu sendiri, aku harus kayak gini, aku harus kayak gitu, aku gak boleh kayak gini. Show passion. Aku mau seperti ini. Bagaimana kalau aku coba ini? Bagaimana kalau aku ngelakuin hal ini ya? Kira-kira apa nih yang akan terjadi? Be curious about your journey ketimbang fokusin pada hasil. Be curious about it. Karena passion akan ngebuat kamu tuh lebih terbakar energinya, lebih semangat, lebih happy, enjoy dalam ngejalaninnya. Ini adalah hal yang sangat penting ya dalam progres kamu untuk be passionate about your journey. Jadi ketimbang kayak aku harus pakai baju ini, coba kalau pakai baju ini gimana ya, coba kalau aku ngomong kayak gini seperti apa ya kira-kira, kalau aku punya mindset kayak gini gimana ya hasilnya, kayak gitu. Jadi kayak untuk kamu berandai-andai. Dan untuk nggak menunda-nunda, pelan-pelan tapi setiap hari secara rutin do your best dalam menjalaninya. Nggak harus sempurna, nggak harus perfect, nggak harus semuanya berhasil, tapi at least always try your best dalam keseharian kamu, karena dunia itu udah nunggu kamu. Meskipun kondisinya nggak sempurna, meskipun kondisinya nggak sesuai dengan ekspektasi, tapi kalau kamu ngelakuin yang terbaik, usahain yang terbaik, really try your best dalam hal yang kamu lakukan, ini akan membawa banyak stability, ketenangan, kondisi yang baik gitu ya dalam keseharian kamu. Dan it's very important untuk kamu memahami bahwasanya you deserve this. Kamu deserve untuk di-treat dengan baik. Kamu deserve to look good, to smell good, to see good things, to hear good things. Jadi lakuin ini bukan karena wajib, tapi karena you deserve this. Aku deserve untuk makan makanan yang sehat. Aku deserve untuk bersama dengan orang-orang yang supportive. Aku deserve untuk melakukan shadow work supaya aku tidak ada restriction dari dalam diri aku. Aku deserve untuk mengucapkan kata-kata yang positif ke dalam diri aku sendiri, berafirmasi. I deserve to be grateful about my life. Jadi kamu bawa si mahkota itu ke diri kamu sendiri. You are the queen of your life. Kamu adalah sosok yang luar biasa. Jadi berikan si keluar biasaan ini ke diri kamu sendiri. Tapi tidak boleh terobsesi. Janganlah terobsesi. Obsesi adalah biasanya penghalang dari manifestation, karena obsesi adalah negative emotions. Dan obsesi itu seperti apa? Aku suka banget filosofi bunga mawar. Bunga mawar tuh indah, melambangkan desire, passion, love. Tapi kalau kamu terobsesi, kamu terlalu ingin memiliki the beauty, kamu posesif, kamu akan lupa di batangnya itu ada duri. Dan duri itu akan menusuk kamu, menyakiti kamu, dan kamu hanya akan tersiksa. Karena attachment adalah suffering. Jadi don't get obsessed with that. Santai aja, relax aja gitu ya. Kayak kalau nggak berhasil, kalau nggak cocok kayak okay. Kalau kamu nggak suka ya okay, nggak apa-apa. Kalau kamu suka, well that's great gitu. Jadi santai aja gitu dalam ngejalaninnya, dalam eksplorasinya gitu. Kalau misalkan kamu udah terlanjur beli apa gitu ya mungkin kamu boleh donasikan, kasih ke orang lain gitu dengan hati yang excitement, dan percaya bahwasanya uang yang sudah kamu keluarkan itu selalu akan datang kembali ke kamu in tenfold gitu ya, karena kamu you do it for yourself. Jadi don't worry, semesta akan selalu menjaga kamu dimanapun kamu berada. Ini adalah mindset yang harus kamu miliki ya, punya, bahwasanya semesta selalu bersama aku, menjaga aku dan support aku, and I'm safe dimanapun aku berada gitu. Lalu ya, ini juga sangat penting untuk kamu mempercayai diri kamu sendiri, karena ya dalam kamu proses eksplorasi ini you need to believe in yourself. Kamu perlu yakin sama apa yang kamu lakukan, pada intuisi kamu, pada apa yang kamu rasa benar. Memang
ini akan ada trial and errornya juga ya, karena kamu harus bisa membedakan mana yang suara ego kamu, mana yang inner self kamu, mana yang higher self kamu, mana yang intuisi kamu gitu ya. Jadi memang membutuhkan usaha dan kebiasaan. Jadi dalam keseharian kamu, cobalah untuk kamu bereksplorasi dengan mempercayai diri kamu, untuk kamu believing in yourself, dan dari hal-hal kecil aja, misalkan aku pengen dengerin lagu ini, aku pengen coba makan ini, aku pengen coba kontak si ini, aku pengen ngomong kayak gini, itu nggak masalah sama sekali ya. Untuk kamu lebih in flow ketimbang controlling semuanya harus kayak gini, kamu lebih kayak oh ya santai, kamu enjoying your life, kamu nikmati kehidupan kamu, kamu experience life, kamu say yes to life. Dan hal yang harus kamu ketahui adalah you are always at the right time, at the right place. Jadi untuk kamu tidak merasa ada yang salah dengan aku, tapi mungkin kalau aku berada di sini aku harus ada hal yang aku cari tahu kah, yang harus aku eksplorasi kah, atau mungkin waktunya aku untuk istirahat gitu. Jadi untuk kamu punya sesuatu tuh, melihat sesuatu dari berbagai perspektif gitu. Be passionate, no obsession, tapi semangat mencoba yang terbaik, percaya sama diri kamu sendiri, be creative about your life. Untuk kamu lakukan hal-hal yang kreatif juga boleh ya, kayak hobi kamu, karena dengan kita yang ini hobi, creative energy bisa sangat membantu your violet fire, your passion itu semakin bagus flow of energinya ya, your sacral chakra ya, bisa semakin melahirkan banyak kesempatan yang luar biasa begitu ke dalam hidup kamu. And then di sini ada change one thing today, start small ya. Sabar aja, santai aja dalam progres kamu, nggak perlu buru-buru, nggak perlu semuanya harus segera lancar, nggak perlu semuanya langsung begini. Take your time, sabar, santai, and everything is gonna be fine gitu ya. Jadi dalam progres ini bukanlah tentang seberapa banyak achievement kamu, seberapa banyak pressure yang kamu taruh ke diri kamu sendiri, melainkan seberapa enjoynya kamu, seberapa happynya kamu, seberapa banyak eksplorasi yang kamu lakukan, dan kamu percaya sama diri kamu sendiri atau tidak, and allowing life to flow through you, untuk membiarkan diri kamu hidup bukan dengan paksaan, bukan dengan fake validation or anything ya, karena dengan allowing, dengan flowing akan sangat membantu kamu untuk lebih relax dan happy juga dalam menjalankannya. Jadi seperti itu hal yang bisa membantu kamu untuk lebih bersinar, untuk showing your passion, untuk kamu believing in yourself, untuk kamu yakin to thrive, nyoba-nyoba berbagai hal, go with the flow, no pressure, no control, no obsession, really just experiencing life. Dan perubahan itu pelan-pelan aja, satu-satu aja, nggak perlu semuanya brok, nggak perlu kamu maksain diri kamu sampai tepar-tepar, itu nggak usah ya, just try your best. Oke, aku rasa seperti itu ya untuk file 1 yang pilih amethyst kali ini. Semoga hasilnya bisa bermanfaat. Bye-bye. Halo, untuk kamu yang pilih si clear quartz di sini ya. Mari kita bacakan untuk readingnya, apa yang bisa membuat kamu lebih bersinar. Nah, di sini pertama ya akan aku bahas dulu dari kartu di atasnya, akan melambangkan the way you carry yourself atau your current energy kamu saat ini. Sementara yang di bawah ini adalah penggambaran dari blockages-nya atau hambatannya dalam kamu bersinar. Dan terakhir aku akan membacakan juga advice ya, apa yang bisa membuat kamu lebih bersinar. Dan kartunya udah aku shuffle di sini, nanti akan aku keluarkan setelah ini selesai dibaca ya. Alright, kita mulai dulu dari the way you carry yourself. Gimana sih kamu itu kayak pembawaannya kamu dan aura kamu secara overall ya, dalam menanggapi untuk bisa bersinar. Di sini untuk kartunya ada Four of Pentacles, ada Two of Swords, ada Ace of Pentacles, dan ada Queen of Pentacles. Oke.
Energi yang aku dapatkan adalah kamu ini mungkin seseorang yang suka memendam keirian atau sering FOMO, ngerasa tertinggal, harus terus up to date, harus terus do more and more dalam hidup, yang mana mungkin kamu itu sebetulnya nggak benar-benar tahu kelebihan kamu di mana, apa yang kamu bisa, apa yang menjadi kelebihan kamu, apa yang matters dalam hidup kamu. Nah, kamu nih nggak terlalu tahu, tapi kayak berusaha untuk ngelakuin banyak hal hanya dikarenakan FOMO ya, atau kayak takut tertinggal, atau kamu sering comparing yourself with others. Kamu ngerasa kamu harus do and more, nggak boleh ketinggalan lah kayak gitu. Meskipun sebenarnya kamu nggak tahu ini akan membawa kebahagiaan kah ke dalam hidup aku, tapi intinya adalah kayak aku nggak boleh ketinggalan. Aku nggak boleh ketinggalan apa yang orang lagi tertarikin tuh, nggak boleh deh pokoknya. Sehingga ini justru ngebuat kamu tuh tidak punya connection yang baik dengan diri kamu sendiri, karena kamu constantly comparing yourself with others, menjadi orang lain, meniru orang lain ketimbang do your own things ataupun ngelakuin hal-hal yang berharga dalam hidup kamu gitu. Dengan Ace of Pentacles, kamu tuh sebetulnya kehidupan kamu nggak yang buruk ya, kayak kamu banyak dikagumi juga, diakui juga, dan kamu juga action yang kamu ambil tuh bukan action yang buruk, bukan yang kayak menyakiti diri kamu, bukan yang merusak diri kamu sebetulnya, tapi yang baik-baik. Contohnya kayak meskipun bukanlah hal yang necessary gitu ya, contohnya kayak orang-orang tuh dari potongan rambut misalkan gitu ya, mau potongan rambutnya tuh wolf cut gitu contohnya, sebenarnya kamu tuh nggak cocok-cocok banget gitu ya, tapi ya udah misalkan. Atau pas lebaran ini kayak orang-orang selalu pakai sage green, padahal warna kulit kamu nggak terlalu cocok nih sama sage green, tapi kayak supaya ikutan trendy gitu ya pakai aja sage green gitu. Nah, kamu tuh tipe yang seperti itu. Kamu ingin selalu up to date dan gak ketinggalan lah kelihatannya selalu tuh bisa bersinar sesuai dengan mengikuti zaman, bisa beradaptasi dengan baik kayak gitu ya pembawaannya kamu. Dan hal ini sebetulnya ngebuat kamu tuh losing a lot of connection dengan diri kamu sendiri. Dengan star betting ini biasanya melambangkan koneksi yang tidak tersambung dengan higher self kamu, dengan authentic self kamu gitu. Yang mana di sini ngebuat kamu tuh jadi, kalau untuk bersinar kan kita harus menjadi our very own color, harus menjadi warnanya kita banget, dan believing in ourselves. Kalau kamu tuh ya hidup aja gitu, ngelakuin hal yang sangat praktikal. Karena di sini kalau kamu lihat kartunya tuh Pentacles dan Sword aja, yang melambangkan ya kamu hidup ya dengan normal aja gitu, kayak sesuai dengan apa yang benar aja gitu, nggak yang terlalu have a lot of passion, have a lot of excitement, happiness, fulfillment, itu nggak banyak di sini. Tapi lebih kayak ya udah jalanin aja kayak gitu kehidupan yang oke, gitu, nggak yang buruk enggak, tapi nggak yang mesmerizing, nggak yang ngebuat banyak orang kagum gitu, karena stabil aja gitu ya. Kamu nggak yang banyak dibenci, nggak yang banyak yang suka juga, cuman kayak ya oke deh gitu. Hanya saja kalau kamu ingin lebih bersinar, tentu ada caranya supaya kamu bisa memaksimalkan the shine that you have within you, karena itu adalah sesuatu yang selalu bisa kamu manfaatkan dengan baik begitu. So sekarang kita akan coba lihat ke yang bawahnya ini ya, di apa yang menjadi blockages, apa yang menjadi hambatan, apa yang menjadi halangan dari bagaimana kamu untuk bersinar. Di sini kartunya ada home, ada star betting, ada your life is a canvas, dan juga ada patience.
menurut aku apa yang bisa kamu lakukan adalah pertama, kamu perlu mengenal, memahami dulu diri kamu yang sebenarnya itu seperti apa. Your home, come back to you, kembali ke diri kamu sendiri dulu. Karena ketika kita ingin bersinar, kita harus paham dulu sinar yang ingin kita pancarkan tuh seperti apa. Kalau nggak paham ya bagaimana bisa bersinar gitu ya. Kita harus paham dulu warnanya gimana, intensitasnya seperti apa. Nah, itu adalah sesuatu yang harus kamu ketahui dulu, dan hal ini bisa kamu pelajari dengan pertama banget untuk come back to you, come back to yourself. Kembali ke diri kamu yang apa adanya, grounding ya. Supaya kamu bisa melepaskan diri dari distraction, dari comparing yourself with others, supaya kamu bisa lebih mengapresiasi warnanya kamu, keindahannya kamu, keluar biasaannya kamu, yaitu dengan kamu yang kembali ke diri kamu sendiri, kamu yang come back to you, come back to yourself. Dan hal ini bisa dilakukan dengan meditasi, dengan grounding, dengan kamu yang membangun awareness dengan diri kamu sendiri. Itu bisa banget ya, supaya kamu bisa lebih mengenal perasaan kamu gimana, mindset kamu gimana, jadi kamu bisa mengelolanya dengan lebih baik gitu. Dan menurut aku sekarang setelah kamu kenal nih diri kamu yang sebenarnya seperti apa, kamu melepaskan diri dari hal yang tidak necessary, distraction, ini adalah waktunya kamu untuk striving. Ini adalah waktu kamu untuk shining, untuk kamu menentukan dulu intentionnya, kamu pengen punya kehidupan yang seperti apa. How do you want to look? Dari misalkan ya, dari cara kamu berpikir, kamu tuh pengen jadi seseorang yang seperti apa? Kamu pengen jadi independen kah, seseorang yang cerdas kah, seseorang yang punya hati yang lembut kah, atau seseorang yang seperti apa gitu ya, impian kamu, harapan kamu, your manifestation itu pengen seperti apa? Seberapa banyak uang yang kamu punya, seberapa cantiknya kamu, seberapa friendly-nya kamu, teman kamu sebanyak apa, seberapa sukses karir kamu, mungkin kamu pengen punya followers atau apa. Itu boleh kamu set intention-nya, dan believe in yourself, believe in your own color, in your own skill, bahwasanya kehidupan kamu tuh seperti kanvas, dan kamu adalah seseorang yang bertanggung jawab untuk bisa menggambar di situ, mewarnai. Yang mana hal ini berarti kamu tuh bisa ngelakuin apa aja gitu ya. Karena kenapa kamu belum bisa bersinar? Karena satu, kamu koneksinya kurang baik dengan diri kamu sendiri. Lalu kamu juga mungkin tidak set intention yang sehat dengan diri kamu, lebih kayak udah jalanin aja dulu, cobain aja kayak gitu, atau FOMO gitu kan ya. Nah, sekarang waktunya adalah untuk kamu menentukan nih, kamu maunya gimana. Karena selama ini menurut aku kamu tuh ngerasa kamu tidak paham mau kamu seperti apa, kamu tidak aware kebutuhan kamu seperti apa. Jadi ya udahlah, secepatnya aja. Kamu tidak memiliki kesabaran, kamu tidak memiliki kegigihan untuk exploring into yourself, untuk menemukan apa yang benar-benar kamu inginkan dan apa yang kamu harapkan dalam hidup, begitu. Karena di sini yang aku lihat adalah kamu perlu untuk percaya sama diri kamu sendiri, dan perlu untuk believing in yourself. Dan aku ngerasa salah satu alasannya juga adalah karena vibrasi kamu belum support untuk bisa truly shining. Kamu mungkin masih bergelung dalam a lot of low vibrational energy, dengan contohnya kayak kamu bergelung dalam dalam negative thoughts, atau kamu tidak melakukan hal-hal yang sehat untuk diri kamu sendiri. Dari secara mindset, misalkan kamu set intention yang bagus, have challenges for yourself. Secara perasaan kamu take care of you, kamu enjoying life. Mungkin ini adalah hal yang nggak sering kamu lakukan kayak gitu. Karena menurut aku kamu yang tidak terkoneksi dengan higher self kamu, dengan your authentic self ini akan menjadi sebuah problem yang sangat besar dalam kamu shining ya, bersinar. Karena
Itu kunci utamanya dulu. Kamu perlu paham dulu diri kamu yang sebenarnya seperti apa, dan shine yang kamu punya seperti apa, sehingga kamu perlu bangun koneksi dengan higher self kamu, dengan authentic self kamu, dan punya intention yang jelas tentang apa yang kamu inginkan dalam hidup. Dan dalam progres ini nggak ada yang instan ya, nggak ada yang orang-orang yang mungkin kamu lihat udah sukses, udah berhasil, itu juga semuanya ada progresnya, ada prosesnya, nggak langsung ting berhasil, semuanya butuh waktu. Jadi untuk kamu have patience dengan diri kamu sendiri, dan tahu bahwasanya your craft itu butuh waktu lebih lama untuk bisa mekar, untuk bisa workout. Karena kalau kita cuma ngikutin orang doang, ya pasti mungkin hasilnya akan lebih bisa cepat, tapi it's not your authentic path, it's not your authentic self. Dan yang kamu inginkan di sini adalah untuk menyinarkan warna kamu yang sebenarnya, begitu. So, sekarang kita akan move on ke sini ya, ke advice-nya. Di sini kartunya ada Tibetan Fire Way. Oh, Tibetan Fire Serpent. Oke. Ada Protest. Ada Raindrops. Ada Changes. Creature Earth. Unstick the Stock. Get creative and excite your imagination with wonder. Dan terakhir ada Let go of control and relax into flow. Okay. Let's see ya, untuk advice supaya kamu bisa lebih bersinar. Pertama banget nih, Tibetan Fire Serpent itu melambangkan a brighter truth, a higher truth, discernment, a better path, dan juga ada authority. Ya, pertama banget yang perlu kamu lakukan adalah untuk claim that authority. Kamu claim authority akan diri kamu sendiri. Kamu terima diri kamu sebenarnya seperti apa, cintai diri kamu yang sebenarnya seperti apa, believing in yourself, dan empower yourself dalam progres kamu. Jadi untuk kamu memandang diri kamu dari cara yang baik, dari kacamata yang baik, dan see the beauty in yourself gitu. Karena menurut aku di sini yang perlu kamu lakukan adalah untuk kayak truly believe in yourself, truly understanding yourself, truly see yourself in a beautiful way. Jadi kayak okay, I'm beautiful, I'm lovely, I'm cute, I can do it, I can do this, I believe in me gitu. Jadi kayak untuk kamu benar-benar yakin and believe in yourself, untuk kamu set authority, untuk kamu take back your life, take control over your life gitu. Jadi untuk kamu tahu bahwasanya ada sebuah jalan yang lebih baik untuk kamu, dan kamu mau mengejarnya, dan kamu deserve to do it. Jadi kamu usahakan yang terbaik dalam progresnya. Untuk kamu start a revolution, untuk kamu thriving. Jadi have a lot of passion towards it. Kayak aku mau, aku usahakan. Aku excited about it. I'm gonna love me. I'm gonna shine. Jadi untuk kamu lebih serius lagi akan apa yang kamu lakukan. Kayak the way you dress, the way you look, the way you speak. Cara kamu, misalkan dalam percintaan, kamu be the best version of yourself. Jangan takut untuk membuka hati, untuk nunjukin diri kamu yang sebenarnya, untuk gak malu-malu, untuk gak nahan diri. Itu adalah hal yang boleh banget kamu lakukan. Untuk kamu truly believing in yourself, bahwasanya diri kamu yang sebenarnya itu indah dan luar biasa dan punya banyak kesempatan. Dan ini adalah mindset yang harus kamu miliki dalam otak kamu sekarang. Tapi tentu kamu gak harus seperti ini all the time. Kalau ada masa-masa dimana kamu ngerasa lelah, dimana kamu ngerasa capek, it's okay untuk kamu misalkan mau istirahat sebentar, mau kamu berlindung sebentar. Tapi hal yang perlu kamu ketahui adalah kamu harus menjadi seseorang teman yang baik bagi diri kamu sendiri no matter what happen. Jadi untuk kamu support yourself, kayak semangatin, bisa kok kamu, ayo, atau gak apa-apa istirahat dulu kalau capek gitu, it's okay.
Jadi untuk kamu be gentle tapi tidak takut akan kehidupan. Kalau capek istirahat ya nggak apa-apa, tapi jangan terlalu lama, jangan kayak isolating yourself, melainkan ya kalau sudah siap, meskipun hujan, meskipun ada kesulitan yang akan dihadapi, untuk berani gitu menjalani dan percaya bahwasanya you're gonna be fine, it's gonna be okay. Atau kalau kamu butuh bantuan dari orang, kamu cari. Kalau kamu butuh support dari mana, kamu cari. Jadi untuk kamu tidak have a lot of pressure pada diri kamu sendiri, tapi tetap rasional, tapi tetap gentle kayak gitu. Jadi progresnya santai aja, relax aja, tapi dengan passion dan power. And then di sini ada changes, create your earth, dan juga ada unstick the stuck. Ya, penting juga untuk kamu melakukan shadow work ya, untuk kamu memahami blockages seperti apa yang kamu punya, mindset blockages seperti apa, mental blockages seperti apa, limiting beliefs seperti apa. Kamu perlu paham akan kekurangan yang kamu punya dan rajin-rajin untuk melakukan releasement supaya dia nggak mempengaruhi kamu dalam keseharian kamu gitu, supaya kamu bisa truly thriving in life, bersinar dalam hidup dan dengan cara yang baik, dengan cara yang positif, dengan cara yang maksimal. Dan jangan takut untuk berubah, karena ketika kamu membawa diri kamu pada perubahan yang baik, percayalah bahwasanya meskipun tidak ada hal yang abadi, meskipun mungkin kehidupan kamu akan berubah, orang-orang di sekitar kamu akan berubah, pandangan terhadap kamu akan berubah, tapi you're always gonna be fine, dan bahkan akan berada di tempat yang lebih baik lagi dan lagi. Jadi it's very important untuk kamu semangatin diri kamu, tapi tetap sabar, tenang, nggak yang paksa, nggak yang dengan forcing, tapi relaxing, tapi just try your best gitu. Karena create your earth di sini ngomongin tentang kayak balance aja, stabil aja progresnya, nggak perlu buru-buru, karena di sini blok aja salah satunya kamu tuh kamu pengen buru-buru akan semua hal. Nah sekarang ada waktunya kamu untuk have patience pada diri kamu sendiri, untuk sabar dalam progres kamu, tapi santai aja ngejalaninnya dengan semangat gitu, untuk kamu get excited about your life, untuk kamu excite your wonder, untuk kamu planning, untuk kamu exploring, untuk kamu cari tahu dan tidak terpengaruh oleh any kind of restriction, tapi tetap sabar, tenang, relax dalam progresnya gitu ya. Karena di sini yang paling penting, dalam hidup kita pasti ada masa dimana kita tuh kayak udah sebel, apalagi kalau udah usaha kayak kok nggak bisa sesuai dengan ekspektasi gitu. Nah dalam progres kamu ini, untuk bisa lebih bersinar, obsesi, kontrol itu adalah sebuah negative emotions yang akan ngebuat kamu stuck dalam loop yang tidak sehat. Jadi supaya kamu bisa bersinar, ikhlas saja, santai aja, energi kamu tuh santai, relax, full of love, tapi tetap dengan semangat, dengan determination, dengan passion, tapi tetap stabil dan tidak kelelahan gitu. Jadi kuncinya adalah always try your best, and your best is always enough. No pressure, no control, no obsession, just your best. Seperti itu ya. I think that's all untuk sesinya kali ini. Semoga hasilnya bisa bermanfaat. Terima kasih. Bye-bye. Hai, untuk kamu yang pilih crystal yang black tourmaline, kali ini aku akan membacakan reading untuk apa yang bisa membuat kamu lebih bersinar. Nah, di kartu yang atas ini aku akan menjelaskan untuk current energy kamu atau the way you carry yourself. Jadi kayak pembawaan kamu, aura kamu sekarang itu seperti apa sih? Dan di bawah sini akan aku jelaskan blockages dari kamu bersinar itu seperti apa ya, untuk kamu menjadi lebih bersinar. Dan terakhir aku akan tambahkan advice yang udah aku pre-shuffle di sini ya. Untuk kamu bisa lebih bersinar lagi, seperti itu. Oke, mari kita mulai untuk pembahasannya ya. Current energy kamu atau the way you carry yourself. Di sini untuk kartunya ada the Empress, ada Ten of Cups, ada Temperance, dan juga the Nine of Wands. Oke. Aku merasa kamu adalah seseorang yang sudah memiliki confidence yang lumayan sehat ya. Cara pembawaan kamu itu
look like a goddess, look like kamu tahu wordnya kamu seperti apa, kamu tahu skill kamu seperti apa yang kamu bisa, kayak you know who you are and what you do gitu ya. Kayak kamu tuh tahu tentang kamu gak yang clueless bagaimana untuk membuat diri kamu bersinar. Banyak orang yang kagum sama kamu, banyak orang yang suka sama kamu, banyak orang yang terpikat oleh kamu. Karena di sini ada Ten of Cups yang melambangkan sebuah kondisi yang membawa banyak fulfillment. Kayak kamu tuh effortlessly beautiful, effortlessly pretty, effortlessly smart. Kayak kamu tuh always know what to do gitu dalam berbagai keadaan. Dan kamu juga seseorang yang sabar, kelihatannya tuh kayak ayu gitu pembawaannya ya. Dari hal-hal yang kamu lakukan, the way you carry yourself, very elegant, mesmerizing, kayak ngebuat orang tuh kagum sama kamu. Kamu punya energi yang kayak oke, kamu tuh cantik tapi untouchable. Kayak orang tuh gak berani sembarangan megang-megang kamu karena mereka tahu kamu punya energi yang agak sedikit mengintimidasi bagi banyak orang. Kayak mereka tahu mereka bukan levelnya kamu, that kind of energy. Jadi sebenarnya energi kamu the very goddess-like energy, very beautiful energy. Nah, cuma di sini akhirnya dikasih Nine of Wands ya, yang mana ini hanyalah kadang-kadang kita sebagai manusia ya, tentu ada masa dimana kita capek, lelah, atau kamu punya sebuah kebiasaan yang kurang sehat yang bernama perfectionisme. Nah, orang-orang yang punya energi seperti ini ada tendensi cukup besar menjadi seseorang yang perfeksionis. Nah, kamu juga seperti itu. Untuk kamu mendapatkan your current energy, untuk kamu mendapatkan the way you look, the way you show up, itu bukanlah kamu gak ngapa-ngapain, kamu ongkang-ongkang kaki. Enggak sama sekali begitu. Kamu change a lot. Kamu memberikan banyak banget effort. Dan ini semua kamu dapatkan berhak kerja dikarenakan gitu ya kerja kerasnya kamu. Dan kadang-kadang memang kamu kayak naruh banyak pressure ke diri kamu sendiri. Oh, I need to do this is my level. Kayak kamu kadang gak membiarkan diri kamu loosen up a little bit dan harus all out all the time, be the best version of yourself all the time. Dan hal ini kadang bisa ngebuat kamu ngerasa agak capek dan lelah, tapi kamu sering mengabaikan hal tersebut. Dan kayak kamu kadang kurang atau kadang lupa gitu untuk mendengarkan diri kamu sendiri tentang apa yang kamu butuhkan, apa yang kamu inginkan saat itu, ketimbang apa yang membuat kamu fulfill, ketimbang apa yang harus kamu lakukan saat itu. Jadi kayak ini kan kayak levelnya kamu in your daily kan ya, to look beautiful, to speak beautiful words, untuk kamu smell good, untuk kamu menjadi seseorang yang bisa diandalkan, yang lovely, yang loving. Tapi kan ada saat dimana kita ngerasa capek, bete, atau ada saat dimana kamu financially-nya gak sebaik itu, atau ada saat dimana kamu pakaiannya nggak sewah itu, males pakai parfum, atau kamu lagi capek, lagi bad mood untuk ngadepin banyak orang. Itu kan ada masa-masa seperti itu ya, kita namanya manusia, itu adalah hal yang sangat wajar. Tapi kamu tuh tipenya selalu berusaha untuk kayak kadang-kadang mengabaikan ya hal-hal seperti ini, dan kayak berusaha aku tuh gak boleh project my feelings, gak boleh project these negative emotions. Aku harus tetap be the best version of myself no matter what happen. Dan hal ini bisa ngebuat kamu cepat burn out, atau cepat ngerasa lelah, atau ngerasa not good enough meskipun kamu udah ngelakuin so much things in life gitu. Kalau kamu tuh udah luar biasa banget, tapi mungkin kamu masih ada pikiran, masih ada ngerasa kayak oh I'm not good enough, I should do more, aku kayak bisa deh lebih dari ini, kayak gitu deh. Nah, ini adalah the way you carry yourself. Itu udah bagus banget energi kamu sekarang. Pembawaan kamu itu tuh udah indah, luar biasa. Cuman kadang-kadang ya ini ada kebiasaan buruk yang bisa ngebuat kamu naruh too much pressure on yourself gitu.
Nah, kita lihat blockages kamu dalam bersinar. Apa sih yang menahan diri kamu untuk bisa lebih bersinar? Di sini kartunya ada pay attention to signs, ada the golden children, ada you got the love, dan juga ada have faith. Oke. Pertama, kamu kadang kurang bisa aware tentang apa yang terjadi di sekitar. Ya seperti tadi, kalau kamu ngerasa lelah, it's okay to take a rest. It's okay untuk kamu jadi seseorang yang kadang mudian dikit. It's okay untuk kamu nggak selalu show up di baju yang paling bagus. It's okay untuk kamu nggak selalu bisa diandalkan. Itu nggak masalah sama sekali. Atau ketika kamu mungkin mau berfokus sama hal yang lain, misalkan kamu udah great, udah ngerjain hal yang luar biasa dalam karir kamu, tapi kamu mungkin tertarik sama misalkan anime atau apa K-pop or anything, atau mau nyobain karir baru. Kalau memang itu panggilan hati kamu, why not? Nah, menurut aku kamu tuh kadang suka lupa untuk mendengarkan hati kamu, mendengarkan sign dari semesta, dari universe, karena kamu udah ngerasa, oh aku udah punya banyak knowledge, oh aku udah punya banyak kemampuan, udah punya banyak perspektif yang baik. Jadi kadang-kadang kamu suka mengabaikan gitu ya guidance yang sebetulnya mungkin masih kamu butuhkan, simply karena kamu ngerasa kayak ada banyak perspektif dan kadang kamu memilih yang paling make sense atau yang biasanya kamu lakukan gitu. Padahal sebetulnya masih banyak loh kesempatan di luar sana yang di luar comfort zone-nya kamu gitu. Meskipun kamu udah indah luar biasa, tapi pasti tentu ada a space to growth, for growth ya. Dan ini adalah kadang-kadang hal yang kamu abaikan atau kamu lupa gitu ya, kurang aware. Ini menjadi salah satu blockages-nya karena sinar kita itu berbeda setiap hari dan it's okay if it's like that. Kayak nggak apa-apa kalau itu tuh kamu nggak kayak gini sesaat, kamu nggak kayak itu sesaat, it's completely fine. Karena in the end kamu bersinar untuk berbahagia, bukan untuk hanya mencari validasi dari orang. Kamu energinya bukan untuk mencari validasi, tapi kayak you don't have to do all of that all the time gitu ya. It's okay untuk kita lean back a little bit, itu nggak masalah sama sekali ya. Dan ada the golden children ya, seperti yang aku udah bilang, kamu kadang ngerasa udah terlalu tahu, punya banyak knowledge, jadi kadang-kadang ngerasa sok tahu gitu ya, kayak aku udah tahu ini gitu, kayak atau ngerasa paling bener gitu, kayak enggak lah, aku ini udah pernah workout sama aku beberapa kali, udah gini aja gitu. Kamu juga mungkin kadang-kadang, nah ini juga menurut aku, nah karena kamu tidak bersinar banget, kamu kadang sering dapet kiriman evil eye, kamu sering dapet evil eye dari sekitar gitu ya, karena kamu bersinar banget. Dan kadang kamu tuh mau menjadi seseorang yang energi kamu tuh naturally ngebuat kamu ngerasa, oh ya aku yang paling benar. Kamu bukan tipe yang memaksa, tapi kayak with logic, dengan penjelasan yang baik. Dan orang tuh kayak, ih kok dia bisa mikir kayak gitu sih, ih sebel banget, aku gak bisa kayak dia. Nah jadi kayak menurut aku ada banyak evil eye, energi yang terkirim ke kamu secara tidak langsung maupun secara langsung, yang bisa mengganggu the flow of your energy. Dan ini adalah hal yang perlu kamu perhatikan, karena ini bisa menjadi blockages kalau kamu tidak protect yourself, kalau kamu tidak rajin-rajin cleanse your energy. Ini bisa menjadi bumerang juga gitu ya, kalau kamu tidak hati-hati. Lalu dengan you got the love, ya kontrol, obsesi, dan attachment. Oke. Nah kadang-kadang ya, kamu menurut aku orangnya tuh kalau sadar nih bisa ngelepasin attachment, tapi kadang lupa gitu. Kadang, oh aku punya attachment akan hal ini, oh aku terobsesi ya sama hal ini. Kalau kamu udah sadar tuh kamu bisa ngelepasin, tapi kadang kamu suka nggak sadar, lupa gitu ya. Kamu kadang-kadang karena udah terlalu sibuk, banyak goals, banyak harapan, kamu banyak banget hal yang dilakuin, lupa untuk lebih aware. Nah kadang-kadang kamu masih kayak, ketika kamu ngelakuin sesuatu, kamu masih punya codependency energy, kamu masih obsess over it, kayak mau ini workout, mau ini berjalan dengan baik, kayak mau mendapatkan hasil yang sesuai gitu. Kadang-kadang kecewa juga kalau tidak sesuai dengan ekspektasi. Nah hal ini bisa menjadi blockages. Kenapa? Karena memang kita sebagai manusia tugasnya hanyalah berusaha aja. Misalkan ketika kamu udah do your best dalam percintaan, orang ini nggak suka gitu, kadang kamu ngerasa kayak,
loh bisa tuh dia nggak suka sama aku, kenapa ya dia nggak suka sama aku, padahal kan aku udah cantik dan indah gitu. Padahal ya nggak apa-apa, kadang-kadang nggak bisa jadi dia terintimidasi, bisa jadi dia bukan partner yang baik untuk kamu, kayak banyak alasannya. Dan kalau memang gak work out ya udah nggak apa-apa, ikhlas aja, surrender aja. Untuk kamu mengingat, always surrender dalam berbagai kondisi gitu ya, karena kalau kamu diingetin kamu bisa kok paham, cuman kadang lupa gitu. Dan terakhir di have faith ini, nah ini juga bisa menjadi blockages kalau kamu udah terlalu stres dan kamu lost connection dengan your true self, kamu hilang koneksi dengan diri kamu sendiri, jadi dipengaruhi oleh ego. Nah ini bisa menjadi problem yang cukup besar ya. Ini hanya terjadi kalau kamu lagi under a lot of stress, lagi capek, lagi lelah. Nah hal ini mungkin ngebuat kamu kadang-kadang mengambil action yang tidak terlalu menguntungkan bagi diri kamu sendiri gitu. Jadi shine kamu, sinarnya kamu ini bisa nggak terlalu terlihat karena kamu tidak operate from your authentic self gitu. Tapi sebetulnya ya menurut aku si blockagesnya ini terjadi sama kamu tuh occasionally aja, nggak yang all the time, nggak yang energinya very heavy, tapi kayak beragam, tapi memang sesuatu yang berbeda-beda, tapi kamu harus belajar aware, belajar sadar, cerdik, dan cepat tanggap akan berbagai hal. Jadi memang ini hal yang agak sulit ya, agak crucial untuk kita bisa menghandle-nya dengan baik. Tapi satu hal yang perlu kamu ingat adalah your best is always enough. Yang penting kamu udah ngelakuin yang terbaik, kamu udah selalu berusaha mengusahakan yang terbaik, ya udah gitu. Hasilnya seperti apa, ikhlas aja, biarkan semesta yang bergerak, karena ya tugas kamu cuman berusaha gitu. Energi kamu udah bagus banget, the way you carry yourself udah bagus banget, dan ini blockagesnya hanya ya udah temporary gitu ya, occasionally aja, kadang-kadang doang terjadi, nggak yang memang blockages yang harus tarik dari akar-akarnya, nggak kayak gitu ya. Oke, sekarang kita akan move on ke si advice cardnya ya. Yuk kita lihat. Di sini pertama ada energy medicine, ada dragons, slay them all, ada witch, justice is coming, ada make a statement for your soul, ada prosperity sister or happiness and joy, ada the good kind, ada align your intention with your action, dan terakhir ini ada turn criticism into kindness. Oke, kita mulai ya untuk advice-nya supaya kamu bisa semakin bersinar. Pertama adalah healing itu adalah sesuatu yang terjadi secara berkala, dan sesuatu yang harus selalu kamu check in lagi, adakah a part of you yang perlu kamu heal, yang perlu kamu sembuhkan. Karena ini bukan sesuatu yang hanya harus kamu lakukan sekali gitu ya, dan ini adalah sesuatu yang sebaiknya kamu jadikan rutinitas. Jadi misalkan seminggu sekali kamu rajin-rajin ngelakuin healing activities, misalkan kamu shadow work, kamu meditasi, kamu go to nature. Ini adalah suatu hal yang harus kamu jadikan rutinitas gitu ya, bukan hanya lakukan sekali, karena ini untuk menjaga the flow of your energy baik. Karena ini yang menjadi blockagesnya lebih kayak occasional things gitu ya, hal-hal yang kadang-kadang terjadi, sehingga supaya make sure kalau kamu tidak terpengaruh oleh blockagesnya ini, untuk kamu secara rutin melakukan healing activities yang baik dan sehat untuk jiwa kamu begitu. Dan yang paling penting adalah slay them all, believing in yourself, percaya sama diri kamu sendiri. Jangan sampai kamu tidak percaya sama diri kamu, sama kemampuan kamu. Always believe in yourself, always believe in your skill, in your craft, in your color, in your light, bahwasanya meskipun mungkin hal yang kamu hadapi kelihatannya berat atau sesuatu yang di luar kemampuan kamu, atau sesuatu yang kelihatannya sulit, tapi yang penting kamu udah mau berani have courage dan mengusahakan yang terbaik, dan itu udah cukup banget. Jadi ketimbang kamu naruh lebih banyak pressure, kamu nyalahin diri kamu paksa diri kamu, bilang sama diri kamu sendiri,
Yang penting aku akan usahakan yang terbaik, hasilnya seperti apa, it's okay, aku akan baik-baik saja. Kalau mungkin memang ini suatu hal yang harus aku relakan, aku ikhlaskan, ya sudah. Tapi kalau memang ini masih sesuatu yang jadi milik aku akan sangat bersyukur gitu. Jadi untuk kamu lebih ikhlas dan surrender akan kehidupan, tapi tetap berusaha yang terbaik gitu ya. Dan di sini ada which ya, justice is coming. Kamu udah ngelakuin banyak banget hal, jangan lupa apresiasi diri kamu sendiri gitu ya. Feeling enough is very important untuk kamu, karena kalau kamu punya energi yang mesmerizing ini, kamu mungkin juga akan tetap menerima kritikan-kritikan. Kayak kamu ngerasa aku udah berubah banyak banget, aku udah menjadi sosok yang seperti ini gitu loh. Dan nggak harus kamu mendengar semua kritikan ataupun semua perkataan dari sekitar atau bahkan dari diri kamu sendiri juga gitu ya. Yang penting adalah kamu tahu kamu udah ngelakuin banyak banget hal, dan kamu juga perlu mengapresiasi diri kamu atas kerja keras yang sudah kamu berikan untuk diri kamu sendiri ya. Karena setiap hal yang kamu lakukan, setiap energi yang kamu tanam, itu pasti akan berbuah dengan baik gitu ya, sesuai dengan apa yang kamu tanam. Jadi kamu gak perlu khawatir kalau kamu akan kekurangan, kalau kamu akan mengalami hal yang buruk. Bahwasanya no matter what happens, semesta selalu menjaga kamu dan selalu bersama kamu, begitu ya. Ya, kamu perlu untuk rajin-rajin meyakinkan diri kamu nih. Misalkan pagi-pagi kamu showing gratitude, lalu afirmasi, kamu apresiasi diri kamu sendiri. Kamu boleh lakukan hal ini ya, sambil peluk diri kamu, terus bilangin 4 kata ini. Please forgive me, I'm sorry, thank you, and I love you. Setiap hari ke diri kamu sendiri, bahwasanya diri kamu tuh berharga, kamu adalah sosok yang perlu kamu apresiasi, perlu kamu sayang, perlu kamu jaga juga. Dan ketika kamu really taking care of yourself, kamu akan jauh lebih bisa bersinar, karena kamunya bahagia gitu dari dalam. Dan itu adalah kunci untuk kamu memancarkan energi, aura yang baik, aura yang positif, aura yang mesmerizing, yang attractive gitu. Ya, karena gini, ketika kamu lakukan sesuatu, lakukan karena kamu happy, karena kamu enjoy, bukan hanya untuk mendapatkan practicality gitu ya, tapi juga karena kamu memang, karena itu passion kamu, karena memang itu suatu hal yang membuat kamu bahagia. Karena menurut aku di sini kamu tuh pekerja keras, mau usaha, jadi jangan sampai lupa untuk berbahagia juga, untuk enjoying your journey. Kamu ngelakuin ini bukan hanya ngelakuin hal yang benar, tapi juga ngelakuin hal ini karena memang ini bisa membawa kebahagiaan yang besar bagi diri kamu sendiri. Be kind, be gentle pada diri kamu sendiri, kamu itu berharga ya. Jadi ayo kita mari berbaik hati sama diri kita sendiri. And then dengan the good kind juga di sini nunjukin kalau kamu tuh perlu untuk lebih showing kindness sama diri kamu, untuk kamu be gentle, untuk kamu showing love sama diri kamu sendiri ya, dalam berbagai keadaan. Ya tuh, jangan terlalu banyak mengkritik diri kamu maupun orang lain. Kayak orang lain hidup seperti apa, ya sudah, doakan aja yang terbaik. Jangan terlalu banyak mengkritik orang lain, karena bisa jadi kritikan yang kamu berikan ke orang lain adalah bentuk projection dari your insecurity ataupun your wounds. Nah, itu bisa jadi hal yang perlu kamu cross check kembali, dan adakah a part of me yang masih membutuhkan healing. Nah, mending kamu melakukan healing itu tersebut ya, ketimbang kamu mengomentari orang lain. Kenapa orang lain seperti ini? Setiap orang berperilaku sesuai dengan apa yang mereka rasa benar, sesuai dengan mindset mereka sendiri. Jadi sometimes it has nothing to do with you, but it has something to do with them gitu ya. Jadi kayak itu adalah sesuatu yang datang dari diri mereka sendiri, bukan karena who you are, tapi lebih ke who they are gitu. Jadi yang penting untuk kamu always turning anger, fear, doubt into love, into kindness ya. Dan yang paling terakhir adalah ya, yang penting kamu udah berusaha punya intention yang baik, actionnya baik, positif, dan percayalah bahwasanya apapun itu yang kamu inginkan, apapun itu yang kamu harapkan, ketika waktunya sudah tepat, ketika memang itu adalah hal yang tepat untuk hidup kamu saat ini, pasti akan diberi, dan kamu pasti selalu baik-baik saja dalam lindungan semesta ya. Oke, file 3, aku rasa kurang lebih seperti itu untuk sesi apa yang bisa membuat kamu lebih bersinar. Thank you so much untuk sedang menonton video aku. Sending you so much love.